Pernah dengar soal Ebu Gogo? Jauh di pedalaman hutan lebat di salah satu pulau di Indonesia, ada sebuah cerita yang bikin batas antara mitos dan sains jadi kabur banget. Nah, hari ini kita akan coba bedah bareng-bareng misteri Ebu Gogo. Kisah ini dimulai dengan nama yang jujur aja lumayan bikin merinding. Ebu Gogo. Kalau diterjemahkan dari bahasa setempat, artinya mereka yang memakan segalanya. Dari namanya aja, kita udah bisa ngerasain kan ada aura misteri dan ketakutan yang nyelimutin makhluk ini. Oke, coba kita bayangin dulu lokasinya ya. Pulau Flores di Indonesia. Sebuah tempat di mana rasanya waktu itu berjalan lebih lambat. Nah, disinilah di antara hutan-hutan yang lebat dan pohon-pohon purba, legenda ini lahir dan diceritain turun-turun. Sekarang yuk kita dengerin langsung bisikan-bisikan itu. Kita bakal mulai dari cerita rakyatnya dulu. Kisah tentang penghuni asli hutan Flores yang ya sangat misterius. Nah, coba perhatiin deskripsinya di sini. Ini yang bikin ceritanya jadi menarik banget. Menurut legenda, Ebu Gogo itu bukan monster raksasa. Justru sebaliknya, mereka kecil, tingginya cuma sekitar 1 meter. Mereka jalan tegak kayak kita, tapi badannya penuh bulu tebal. Yang lebih aneh lagi, suara mereka. Katanya sih kayak gumaman cepat, seolah-olah niruin omongan manusia, tapi ya tanpa arti. Hubungan antara manusia dan Ebu Gogo ini lama-lama jadi penuh ketakutan. Katanya sih karena Ebu Gogo sering nyuri makanan, dan yang paling parah, kadang menculik anak-anak. Penduduk desa akhirnya ya ngambil tindakan drastis. Legenda ini mencapai puncak yang cukup kelam di sini. Dan disinilah legendanya menolak untuk selesai. Cerita rakyat kan biasanya punya akhir yang jelas, tapi yang satu ini malah ninggalin pertanyaan yang terus menghantui. Gimana kalau nggak semuanya musnah? Gimana kalau ada beberapa yang berhasil kabur dan sembunyi di pedalaman hutan yang belum terjamah? Oke, sekarang kita tinggalin dulu cerita rakyat kuno, kita lompat ke penemuan ilmiah modern yang benar-benar mengguncang dunia. Siap-siap ya, karena dari sini ceritanya jadi makin seru. Cuma 1 tahun, 1 penemuan. Tapi tiba-tiba aja, legenda Ebu Gogo jadi nggak kedengeran kayak dongeng biasa lagi. Apa yang terjadi di tahun 2003 ini mengubah total cara kita melihat sejarah manusia di Pulau Flores, di sebuah gua bernama Liang Bua, dan ini ironis banget lokasinya di Flores juga, para arkeolog menemukan kerangka spesies manusia yang belum pernah mereka lihat sebelumnya. Nama ilmiahnya Homo floresiensis, tapi karena ukurannya yang super kecil, dunia langsung menjulukinya The Hobbit. Nah, ini angkanya. Perhatiin baik-baik. Tinggi rata-rata Homo floresiensis yang diperkirakan para ilmuwan adalah 1 meter. Kedengaran familiar kan? Ini persis seperti gema dari legenda yang tadi kita bahas. Oke, jadi ini poin krusialnya. Sekarang kita punya 2 cerita yang berjalan paralel di pulau yang sama. Satu dari cerita rakyat, satu lagi dari buku sains. Coba deh kita lihat, seberapa dekat sih kedua cerita ini? Coba lihat perbandingan ini. Di satu sisi kita punya legenda, di sisi lain kita punya sains. Lokasinya sama-sama Flores, tingginya sama-sama sekitar 1 meter. Deskripsinya pun mirip. Kemiripannya ini luar biasa. Pertanyaannya sekarang, apa ini cuma kebetulan terbesar dalam sejarah? Tapi tunggu dulu. Sebelum kita langsung menyimpulkan kalau Ebu Gogo itu adalah Homo floresiensis, ada satu masalah yang gede banget. Ada rintangan waktu yang memisahkan fosil dari cerita rakyat. Nah, disinilah letak teka-tekinya. Bukti fosil terakhir si Hobbit yang kita punya itu umurnya sekitar 50.000 tahun. 50.000 tahun. Sementara itu, legenda Ebu Gogo kayaknya jauh lebih baru, yang mungkin baru beberapa ratus tahun umurnya. Jarak waktunya puluhan ribu tahun. Terus, gimana cara kita ngejelasinnya? Ada 3 kemungkinan utama nih. Pertama, teori ingatan hidup. Ini yang paling gila sih. Teori ini bilang, mungkin aja populasi kecil si Hobbit ini bertahan hidup jauh lebih lama dari yang kita kira. Bahkan sampai beberapa abad lalu, kebayang nggak? Kedua, salah identifikasi. Ya mungkin aja penduduk desa cuma ngelihat monyet, tapi imajinasi dan cerita dari mulut ke mulut membuatnya jadi Ebu Gogo. Dan ketiga, murni cerita rakyat. Bahwa itu ya cuma cerita, dan kemiripannya dengan fosil itu kebetulan yang luar biasa banget. Masing-masing teori punya lubangnya sendiri. Jadi, gimana dong kesimpulannya? Walaupun udah ada sains dan berbagai macam teori, ujung-ujungnya kita kembali ke titik awal. Sebuah misteri yang belum terpecahkan, sebuah gema di kedalaman hutan. Dan yang bikin ini lebih dari sekedar teka-teki sejarah adalah ceritanya belum selesai.
Ini bukan cuma soal masa lalu. Beberapa orang yang tinggal di Flores sampai hari ini percaya kalau masih ada sesuatu di luar sana. Tentu ini bukan bukti ilmiah ya, ini cuma laporan dari mulut ke mulut. Ada yang nemu jejak kaki kecil yang aneh, ada yang dengar suara-suara nggak dikenal di malam hari, atau lihat bayangan lewat sekilas. Tapi buat masyarakat di sana, bisikan-bisikan kayak gini yang menjaga legenda Ebu Gogo tetap hidup, bukan sebagai cerita kuno, tapi sebagai sebuah kemungkinan. Jadi, kita tutup dengan pertanyaan yang sama besarnya dengan saat kita mulai. Apakah legenda Ebu Gogo ini adalah semacam ingatan turun-temurun tentang spesies manusia lain yang pernah hidup berdampingan dengan kita? Atau ini semua cuma imajinasi manusia yang secara ajaib, pas banget, mencerminkan penemuan ilmiah puluhan ribu tahun kemudian? Jawabannya mungkin masih tersembunyi di suatu tempat di dalam hutan Flores.